Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi tentang perkembangan arsitektur komputer. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Siti Sunarko, NIM 2113893 dari kelas 21 Informatika 02. Berikut adalah daftar isi dari apa yang akan saya sampaikan nanti. Dari waktu generasi komputer dari dulu sampai sekarang. Ini saja. Pertama-tama ada pengertian komputer. Pada mulanya istilah komputer menjadi julukan seorang ahli di bidang aritmatika. Barulah pada tahun 1897, komputer diperkenalkan sebagai perangkat mesin yang digunakan sebagai alat hitung. Hal ini sendiri terus mengalami pergeseran hingga kini komputer dimaknai sebagai perangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang saling bekerja sama untuk menghasilkan sebuah informasi yang berdasarkan pada data, prosedur, serta program yang telah dirumuskan. Dalam KBBI, komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut instruksi dan memberikan hasil pengolahan serta dapat menjalankan sistem multimedia biasanya terdiri dari unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, dan unit pengontrolan. Kemudian selanjutnya ada komputer generasi pertama. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer ini sangat mahal dan besar hingga mengisi seluruh ruangan. ENIAC, komputer elektronik pertama di dunia, mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama mengandalkan machine language, level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer saja. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Kemudian, ada ciri-ciri komputer generasi pertama, yaitu program dibuat dalam bahasa mesin. Program menggunakan konsep storage program. Komponen yang digunakan dalam komputer generasi pertama adalah tabung hampa udara atau tabung vakum. Lalu ukuran jenisnya sungguh besar sehingga membutuhkan daya listrik yang cukup besar. Lalu dapat disimpan pada magnetic tape, juga pada magnetic disk. Selanjutnya, komputer generasi kedua, yaitu komputer generasi transistor. Generasi tabung vakum mengalami perkembangan sehingga tergantikan oleh teknologi transistor sebagai komponen utama yang sangat canggih. Beberapa kelebihan diantaranya adalah ukuran yang lebih kecil, tidak terlalu panas, serta risiko mengalami kegagalan yang cukup kecil. Generasi ini juga sudah tidak lagi menggunakan berbagai bahasa mesin seperti sebelumnya. Digantikan juga dengan menggunakan bahasa Fortran serta bahasa COBOL. Contohnya adalah komputer PDP-5 dan PDP-8 buatan tahun 1963 sebagai komputer mini komersial pertama. Selain itu terdapat juga komputer IBM 7070, IBM 1400, MCR 300, dan lain sebagainya. Kemudian ada ciri-ciri generasi transistor sebagai berikut. Kapasitas memori utamanya cukup besar. Komponen yang digunakan dalam generasi ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan tabung hampa udara atau generasi pertama. Lalu generasi ini menggunakan magnetic tape serta magnetic disk yang berbentuk removable disk. Generasi ini memiliki kemampuan proses real time serta time sharing.
Proses operasinya juga tergolong lebih cepat. Orientasinya pada komputer generasi ini ada pada aplikasi bisnis dan teknik. Setelah itu ada komputer generasi ketiga berupa generasi IC. Pada generasi ini, bentuk transistor diperkecil dan diletakkan pada IC bersamaan dengan beberapa resistor serta kapasitor. Komputer generasi ini pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby yang merupakan seorang insinyur listrik. Kelebihannya, komputer generasi ini adalah kecepatannya yang cukup efisien. Selain itu, komputer generasi ini merupakan komputer yang pertama kali menggunakan monitor serta keyboard. Setelah mulai kemajuan jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang menggunakan kertas, komputer ini pun laris di pasaran. Terlebih lagi karena dibanderol dengan harga yang cukup murah, sehingga pada masa tersebut orang-orang mampu membelinya. Contohnya adalah komputer IBM S30, Nova, CDC 3000, PDP-11, dan lain-lain. Selanjutnya ada ciri-ciri komputer generasi IC, yaitu komponen yang digunakan adalah salah satunya Integrated Circuit atau IC yang terdiri atas ratusan sampai ribuan transistor dalam bentuk hybrid serta monolitik integrated circuit. Lalu proses operasi jauh lebih cepat serta lebih cepat. Kapasitas memori yang digunakan jauh lebih besar. Selain itu juga ukuran fisiknya jauh lebih kecil sehingga pengguna listrik lebih hemat. Menggunakan magnetic disk yang sifatnya adalah random access dapat melakukan berbagai multiprocessing serta multiprogramming. Lalu alat input-output mengalami pengembangan dengan menggunakan visual display terminal. Lalu generasi ini dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lainnya. Selanjutnya ada komputer generasi ketiga, yaitu generasi mikroprosesor. Generasi mikroprosesor pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Kemudian pada tahun 1984, perusahaan Apple merilis Macintosh. Bersamaan dengan generasi mikroprosesor ini, lahirlah juga internet. Tampilan monitornya juga masih menggunakan satu warna atau green color. Selain itu, dikembangkan juga sebuah chip sebagai memori komputer. Seiring dengan berkembangnya waktu, para pakar mencoba untuk melengkapi apa-apa yang belum ada, yaitu PC compatible. Dengan adanya generasi ini, membuat istilah PC mulai bermunculan. Selain itu, ada perangkat yang mulai dikembangkan untuk perorangan, sehingga mudah dibawa kemana-mana, yaitu laptop. Beberapa contoh komputer generasi keempat ini diantaranya adalah IBM Pentium 2, Apple II, IBM 370, IBM PC 386, dan lain-lain. Kemudian ada ciri-ciri generasi mikroprosesor. Di antaranya adalah memakai Large Scale Integration atau LSI yang berasal dari pemadatan ribuan IC yang kemudian diubah menjadi chip. Lalu generasi ini memakai mikroprosesor yang bentuknya berupa chip yang berfungsi sebagai memori komputer. Lalu dikembangkan dengan Very Large Scale Integration atau VLSI. Yang terakhir adalah generasi kelima berupa generasi AI. Generasi AI adalah generasi terbaru dari perkembangan komputer berupa teknologi bernama AI, yaitu kecerdasan buatan sehingga dapat melakukan input lebih baik. Bahkan dengan teknologi ini, kamu juga dapat menginput bahasa yang digunakan dalam sehari-hari dengan menyesuaikan keadaan serta mempelajari lingkungan sekitar. Ada banyak developer yang telah mulai menggunakan generasi komputer AI. Bahkan generasi ini juga disebut sebagai komputer masa depan. Kemudian dikembangkanlah oleh Intel serta Microsoft dan merupakan pionir dari standar hardware dan software di seluruh dunia. Generasi AI yang terbaru adalah komputer Pentium 4. Komputer generasi ini memiliki kecepatan
angka kecanggihan yang tidak perlu dilakukan lagi. Komputer generasi AI juga digunakan pada tablet, notebook, dan sebagainya. Setelah itu ada ciri-ciri dari komputer generasi AI. Di antaranya adalah penggunaan LSI atau Large Scale Integration yang kemudian disebut juga sebagai Bipolar Large Scale Integration. Lalu dia menggunakan mikroprosesor serta semikonduktor yang berbentuk chip untuk penggunaan memori komputer. Ya, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.